Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peramalan, balik lagi di Ngoper, Ngobrolin Peramalan. Oke, untuk episode kali ini kita khusus kedatangan narasumber dari BBPOPT, yaitu Pak Yadi Kusmayadi SP, seorang pakar tikus dari BBPOPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Pagi Pak Yadi. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, sehat pikiran, sehat hati, dan pokoknya sehat segalanya. Insya Oke, Allah. alhamdulillah, ya amin. Pak. Wah, kayaknya kesibukan kali ini Lumayan padat ya Pak Yadi ya. Ya namanya juga pegawai kan, harus selalu sibuk, Iya harus selalu sih. ada kegiatan. Betul, Iya. betul. Ya. Betul Pak. Karena kita kan udah dibayar sama pemerintah. Betul, ya kan? betul. Betul Pak, betul. Apalagi Iya. lagi ada pemberitaan viral banget di Oh, berita ini Iya ya nih, Pak. betul, iya. betul. Kemarin baru pulang dari mana nih Pak Yadi? Ya kemarin ini hari Senin Selasa ini kita dari Kecamatan Tirtajaya ya, Kabupaten Karawang, di mana ada pemberitaan tentang tikus yang memang sangat viral ya. Dengan viralnya itu teman-teman juga banyak yang ngirim video itu juga ke saya, sehingga saya juga dimintain pendapat ya alami lah kalau menurut saya. Jadi banyak, memang sangat viral berita ini yang Iya, tentunya Di mana-mana itu beritanya di betul, medsos, di IG, Ya, ya. tikus-tikus katanya Iya, nyerbu pemukiman warga ya Pak. ya ini termasuk di beberapa TV juga, ada TV One, ada TV E-News, ada TV ada SCTV, ada TV One juga ya. Iya, kelihatannya sangat viral nih seluruh Indonesia nih. Iya. Iya, Seluruh benar-benar Indonesia, ya. seluruh Indonesia ya Pak. Ya. Nah, itu gimana itu Pak? Kalau boleh diceritakan awal mulanya itu kayak gimana Iya. itu penampakan tikusnya ya? Ya, kalau menurut saya dari sisi dari sisi perlindungan ya, dari sisi perlindungan, saya sebagai orang perlindungan ya, itu menurut saya itu hal yang wajar-wajar saja ya. Kenapa saya katakan wajar saja? Karena memang itu populasinya sangat tinggi ya. Sementara tikus itu apabila pada kondisi populasi tinggi di lapangan, kemudian pada saat itu juga tidak ada ketersediaan makanan, maka dia akan menginvestasi pemukiman ya. Nah, pemukiman di sini kan ya perkampungan, di mana di perkampungan itu kan ada yang dianggap ada sumber makanan, kemudian ada apa aja yang bisa dia temukan untuk menyelamatkan diri itu, dia pasti akan menginvestasi ke sana gitu. Jadi bukan hanya di perkampungan saja, di redneck, di pohon-pohon. Nah, ini disebabkan ada 3 hal yang menyebabkan seperti ini. Yang pertama adalah sebetulnya itu adalah akibat populasi tinggi ya. Nah, populasi tinggi, itu populasi tinggi juga bisa ditandai dengan pada waktu siang hari ini populasi sangat tinggi ya. Dia bergerak, terjadi persaingan dalam mencari makan ya, sehingga yang sebetulnya tikus itu pergerakannya itu di malam hari. Nah, siang hari pun kalau terjadi hal seperti itu ya, persaingan dalam mencari makan, itu dia akan keluar juga gitu ya, akan keluar juga. Nah, sehingga kita bisa memastikan bahwa di situ itu populasi tikusnya sangat tinggi. Nah, kemudian yang kedua itu pada saat kejadian itu ya, itu menurut informasi petani ataupun penduduk di sana, itu 2 malam ini hujan. Nah, Hujan ya, betul. ada hujan Betul, ya. betul ya. Nah, dengan adanya hujan, sementara di lapangan ini itu sudah panen ya, sudah panen kondisinya ya. Nah, otomatis dia bersarang atau bertempat tinggal itu di pematang-pematang yang ada di sekitar persawahan itu. Ya, dia buat lubang di sana untuk berkembang biak.
untuk tempat perlindungan juga ya, untuk istirahat juga. Nah, pada saat hujan itu habitatnya ini terganggu ya. Ya. Habitatnya ini terganggu nih ya. Air kan 2 malam itu hujan katanya ya, Betul, air iya. masuk ke lubang tikus. Nah, dengan demikian karena habitatnya terganggu dengan adanya hujan terus itu ya, nah dia akan keluar tikusnya. Nah, akan keluar. Nah, keluar dia kemana keluarnya? Nah, ke tempat pelindungnya dia gitu. Tempat pelindungnya dia ya, dia ingin cari tempat aman. Yang kedua, di mana saya bisa cari makan. Nah, itu ya. Oh iya. Kalau bahasa iya, iya. kitanya di mana kita bisa cari makan nih. Nah, jadi dua, yang pertama adalah memang populasi tinggi, yang kedua adalah karena habitatnya terganggu, sehingga menimbulkan terjadinya perpindahan tikus dari hamparan ke pemukiman. Kalau istilah bahasa saya itu terjadi investasi dari lapangan, dan itu sebetulnya biasa ya, sebetulnya biasa. Jadi tikus itu apabila di daerah areal persawahan itu tidak ada makanan, maka dia akan menginvestasi ke pemukiman. Nah, sebaliknya juga apabila pada saat di areal pertanaman itu ada makanan, bahkan tikus rumah pun ya, beda ya tikus sawah sama tikus rumah ya. Beda Oh, ya, iya. Pak. Itu dia akan menginvestasi juga ke lapangan mencari makanan karena di sana ada padi ya, bulir padi ya. Nah, dia juga akan, tapi areanya dia tidak terlalu jauh dari pemukiman tersebut. Nah, sebetulnya yang paling utama itu adalah karena apa? Itu Kecamatan Tirtajaya itu informasi itu sebagian besar adalah petani ya. Jadi hanya beberapa persen itu pegawai di sana, nah, sebagian besarnya adalah petani. Yang notabene artinya di sana itu adalah areal yang semuanya itu adalah tanaman, khususnya padi ya, Padi ya, khususnya padi ya. pesawahan. Ya, pesawahan. Nah, dengan adanya populasi yang tinggi ini ya, yang memang areal tersebut selalu ditanami oleh padi. Nah, sementara ada yang mengatakan tiba-tiba tikusnya datang, bukan tiba-tiba ya, bukan tiba-tiba. Nah, penyebab utamanya adalah tidak kurang masifnya di dalam melakukan pengendalian tikus, sehingga ya dari beberapa musim ini terjadi penumpukan populasi tikus ini. Nah, ya. Nah, pada kondisi tertentu yang menurut berita itu sangat viral, kalau dari sisi perkembangan tikus, dari sisi ilmiah ya sebetulnya bagi saya biasa-biasa saja. Gitu. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kayak Hanya karena tikus itu masuk ke masjid, masuk ke rumah, kemudian dan yang paling utama karena diviralkan kan gitu, sehingga gegerlah seluruh dunia Betul. pertikusan di Indonesia ini, termasuk para ahli tikus juga itu ya. Nah, kemarin juga saya banyak diskusi dengan ada beberapa ahli tikus ya, yang ya kita saling berhubungan gitu, maksudnya berhubungan komunikasi maksudnya. Komunikasi. Ya. Jadi menanyakan juga masalah itu, tapi ya lumayan lah ya, ada tindakan yang memang hari pertama itu kok nggak salah ya, saya hitung itu ada 1080. wih, banyak juga ya, Pak. Hari kedua banget ya, Bel, ya. kemarin itu hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 29 ya. Nah, itu ada 1700. Jadi dalam 2 hari itu berarti ada 2780 ekor. Wah, Nah, itu banyak itu ya. luar biasa banyak ya, apa ya. Jadi dengan kejadian tersebut itu 3 hal yang perlu diperhatikan kalau menurut saya. Yang pertama adalah habitat terganggu, yang kedua makanan kurang, dan yang ketiga adalah padat populasi yang terlalu banyak ya. Ya. Itu semua diakibatkan apa? Karena kurang intensifnya di dalam melakukan pengendalian tikus, sehingga terjadi penumpukan populasi seperti itu Ya, sementara ya. Oh ya, berarti tadi tuh tikus sawah dan tikus di rumah-rumah itu sebenarnya berbeda ya, Pak Nah, ya? beda ya, Oh, iya. beda. Kemarin itu saya identifikasi ada 2 jenis ya. Yang dominan adalah tikus sawah ya, Ratus argentiventer dominan ya. Dari sekitar 1080 itu saya menemukan hanya 3 ekor Norvegicus ya.
Nah, Norvegicus ini tikus yang ada di got-got di pasar gitu Oh, ya. iya. Nah, Yang itu kita sering spesies lihat di berbeda. jalanan Ya. itu ya Pak ya. Ya, yang sering kalau kita di perumahan di got nih ada Iya. hitam itu katanya kalau kata orang sini santung, bukan santung. Tapi itu adalah Norvegicus ya. Jadi ada 2 spesies saja sebetulnya kemarin itu. Dan dari 1080 itu hanya ada 3 ekor saya pisahkan gitu ya. Nah, kemudian untuk perbandingan jantan betina pun itu tidak terlalu jauh ya, karena untuk seks rasio ya untuk tikus ini adalah 1:1. Artinya kalau tikus itu rata-rata kelahiran 10, maka jantannya betina, kemudian jantannya 5, betinanya ada 5. Kalau menurut kemarin hasil perhitungan nggak terlalu jauh juga ya perbandingan antara jantan betina setelah dihitung itu seperti itu. Ya. Iya. Gitu ya Pak. Iya. Kan tadi sesuai yang Bapak bilang, karena populasinya Ya, tinggi, ya, tidak dikendalikan. ya. Gimana sih caranya pengendalian yang efektif untuk mengurangi serangan itu Pak? Ya, sebetulnya gini ya. Pada saat kita terlambat melakukan pengendalian, ya, kita tanam padi habis sama tikus. Nah, kemudian setelah tanam padi, untuk ada bahasa seperti itu ya. Untuk memutus siklus, dia tanam timun misalnya, atau dia tanam terong, ya, kacang. Nah, habis juga itu, nanti cabai juga akan habis. Iya, karena Jadi sebetulnya intinya bukan itu intinya itu. Jadi cara yang paling baik adalah apa sumber permasalahannya. Berarti kalau sumber permasalahannya itu adalah tikus, maka ya tikus yang harus dikendalikan. Bukan apa dengan menanam yang lain-lain, Iya, bukan. bukan yang Ya, ganti-ganti, kecuali mungkin OPT lain ya, macam orang nih, dia di padi. Nah, untuk memutus siklus ada beberapa misalnya dengan varietas yang tahan ya. Kemudian dia memotong siklus hidup dengan menanam komoditi lain ya. Nah, seperti itu. Pada saat biasanya itu dilakukan pada saat setelah tanam kedua, nanam komoditi lain yang untuk memutus itu untuk hama ya. Tetapi untuk tikus enggak bisa seperti itu ya. Jadi karena di sana itu juga ya, itu banyak hal-hal yang berkembang yang memang ada mitosnya dan lain sebagainya. Nah, yang setelah dilihat itu ya memang bagi saya itu adalah hal yang biasa-biasa saja gitu, tidak. Nah, untuk pengendaliannya ini sebetulnya kita kan sudah punya model pengendalian, kemudian juga ada strateginya ya. Ada strategi pengendalian tikus ya. Yang katanya apakah strategi itu sudah dilakukan ya? Karena gini, semua teknologi pengendalian tikus itu dari dulu sampai sekarang tidak ada yang berubah. Sama ya Pak. Sama. Ya. Ya, saya bertanya ke ahli tikus ya, dokter ahli tikus. Satu pertanyaan saya, apakah ada pengendalian baru untuk tikus? Ternyata nggak ada. Karena kita bicara pengendalian ya. Karena kan kalau di lapangan itu ada yang mengusir kan itu ya. Ada yang mengusir, ada yang istilahnya dengan menggunakan sesuatu maka tikus itu tidak mau memakan. Nah, yang kita bicarakan adalah mengendalikan, bukan mengusir. Ada yang pakai suara, kan ada yang pakai ultrasonik ya, ada yang pakai disemprot supaya tikusnya jangan sampai menyerang ke sana. Hanya dengan metode seperti itu dia tidak mau makan di situ, betul ya. Nah, kemudian dia mau makan di mana? Nah, ini prinsipnya ya. Dia mau makan di mana? Nah, artinya kalau kita menahan di daerah di situ, di area tertentu, kita gunakan. Tetapi tikusnya akan lari kemana? Nah, ini ya yang harus diperhitungkan ya. Makanya kita bicara di sini adalah pengendalian, bukan mengusir ya. Mengusir artinya kita supaya tikus itu jangan sampai menyerang tanaman kita kan gitu. Betul. Nah, tapi tikusnya kemana? Ya ada masih yang memang dia harus makan ya untuk perkembangbiakan dia, meneruskan perkembangbiakannya ya. Maka dia akan mencari lokasi lain yang kira-kira dia bisa serang. Nah, kemudian untuk saya kira satu hal aja yang kendalikan tikusnya,
Nah, Kendalikan tikusnya. iya, ya kendalikan tikusnya. Nah, bagaimana ada banyak teknologi ya, teknologi yang saya bilang tadi bahwa teknologi tikus itu semenjak saya masuk kerja itu sampai sekarang tuh tidak ada yang berubah. Masih sama ya Pak. Masih Tetap aja sama, ya, ya. Pak Yadi. Dengan yang dulu. Masih sama. Apa contohnya? Gropiokan lah. Kalau gropiokan dulu di istilahnya kalau gumarang ya. Kalau gumarang, kemudian ada pengemposan. Ya, pengemposan itu mungkin salah satu komponen yang ada di dalam gropiokan. Ya. Ada apa? Ada pengumpanan beracun. Nah, ini yang pengumpanan beracun pun yang harus kita bedakan antara racun akut atau racun kronis. Nah, ini yang memang belum banyak dipahami ya antara racun akut dengan racun kronis ini. Ada cara berburu. Nah, kemarin itu banyaknya itu cara berburu gitu. Berburu itu apa? Tempat tinggalnya, habitatnya diganggu, tikusnya keluar baru dipukul. Wah, itu berburu ya. Kemudian ada juga berburunya pengalaman kita di Pusaka Jaya dulu ya tahun 2022 kalau salah. Jadi karena dalam hamparan itu tidak tersisa sedikit pun untuk manusia, untuk petani dimakan tikus semua, sehingga saya katakan 100% itu rusak ya. Nah, salah satu caranya adalah ketika petani mengolah tanah. Nah, ini kan habitatnya keganggu nih. Habitatnya keganggu. Nah, dengan habitat keganggu dia keluar dari tempat pelindungannya. Nah, tempat pelindungannya ini ada lubang aktif, tetapi kalau pada kondisi seperti itu dia tidak tinggal di lubang aktif, tetapi dia tinggal di tanaman-tanaman sisa kerusakan. Nah, dijadikanlah dia tempat tinggal, sehingga dengan terganggunya tempat tinggalnya maka dia keluar. Nah, bagian kita lah yang berburu kan gitu dengan dipukuli. Kalau kemarin langsung habitat diganggu, dikeprak-keprak lah istilahnya, tikusnya keluar baru kita kejar. Walaupun memang sebagian ada yang dilakukan dengan melakukan pengemposan ya. Nah, itu yang pertama gropiokan lah. Nah, tapi yang paling penting itu sebetulnya yang termasuk yang saya kembangkan itu untuk ini yang kita kelola lah manusianya. Nah, ini bukan masalah teknologi, bukan masalah teknologi. Saya katakan teknologi itu semenjak dulu ya saya masuk kerja itu tidak yang berubah. Jadi ini bukan masalah teknologi, tetapi apa? Ini adalah manusianya. Kenapa? Karena di dalam strategi pengendalian tikus ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Teknologi pengendalian tikus ya. Apa aja ya? Yang pertama adalah bersama-sama. Nah, Bersama-sama. Ini apa bersama-sama? Bahasa kita nih, bahasa gaulnya itu kompak. Kompak. Ya. Harus kompak. Nah, ini harus kompak ya. Artinya semua petani yang menggarap atau mempunyai lahan di areal persawahan tersebut harus bareng. Iya. Yang kalau dalam ini di kita ini ada namanya kelompok tani. Ya. Nah, kelompok tani ini harus semuanya bergerak. Nah, ini bersama-sama ya. Nanti kenapa kok harus bersama-sama? Nih alasan ilmiahnya juga ada. Kenapa kok bersama-sama? Nah, kenapa itu Pak? Nah, itu dengan masalah perilaku dengan perilaku tikus dalam mencari makan itu satu malam itu berapa meter, sehingga ketemulah satu orang petani untuk menyelamatkan lahannya ya supaya aman dari tikus, maka radius yang harus dia lakukan pengendalian ini adalah sekian hektar. Nah, masalahnya sanggup atau tidak? Ini ya. Kalau Betul, sendiri Jadi berat ya. apa intinya manusianya? Yang saya garap itu adalah manusianya, bukan teknologinya ya. Iya, betul. Nah, karena selalu begini. Siapapun akan mengatakan bahwa pengendalian itu adalah sulit ya. Ya, ini pengalaman saya di lapangan seperti itu. Siapapun akan mengatakan bahwa pengendalian itu sulit. Nah, sebetulnya sulitnya di mana sih? Teknologinya sudah ada. Betul. Ya. Oh, sarana prasarananya belum lengkap, memang belum lengkap, tapi kan bisa dilakukan sementara ya. Sementara bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan. Nah, ini manusianya ini, petaninya ini. Kompak gak dia? Kompak lah gitu ya Pak. Nah, itu yang pertama ya, baru yang pertama aja kompak nih. Kemudian yang kedua, itu di dalam hamparan yang luas. Nah, contoh begini. Di dalam hamparan yang luas, biasanya dalam satu hamparan itu
mungkin untuk daerah Pantul ini luas ya, ada 100 hektar, 200 hektar, 300 hektar. Nah, hamparan yang luas itu maksudnya. Artinya apa? Para tikus penetap yang ada di sana itu sebelum kita melakukan penanaman, setelah selesai pengolahan tanah maka kurangi dulu populasinya, itulah saatnya. Ya, kurangi dulu populasinya. Nah, setelah dikurangi populasinya dengan pasti ya semua sumber populasi yang ada di daerah sana itu harus di sumber populasi ada lubang aktif ya. Nah, lubang aktifnya ini yang harus dihabiskan gitu ya. Lubang aktifnya ini harus dihabiskan ya, sehingga populasi akan sangat berkurang banyak. Habis nggak mungkin habis. Nggak mungkin ya, Ya, nggak mungkin habis ya. pasti akan ada lagi Pasti ya. akan ada dan ada terus. Tapi kalau selama itu intensif kita melakukan itu, insya Allah bisa. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini berkelanjutan. Nah, yang dimaksud dengan berkelanjutan ini gini, suatu teknologi ya akan diterapkan pada kondisi tanaman seperti itu. Nah, apa teknologinya? Itu ya. Contoh gini, pada saat kita melakukan pengolahan tanah itu, ya pengolahan tanah nih, artinya apa? Habitat sudah pasti terganggu. Habitat tikus, tempat tinggal tikus, tempat berlindung tikus itu terganggu. Nah, kenapa terganggu? Otomatis air masuk ya ke sarang. Air masuk, kemudian pematang itu ditamping, ya, dibersihkan, dicangkul. Nah, air masuk aja udah keganggu dia. Kemudian pematang dicangkul lagi. Nah, setelah itu dipopok ya. Apa itu Pak? Dipopok tuh apa ya? Di tanah sawah itu ke pematang. Oh iya. Nah, otomatis ketutup semua. Ya. Iya. Terus tikusnya kemana nih? Nah, tikus-tikus yang merasa habitatnya terganggu dengan keturunannya, maka dia akan pindah ke sumber populasi. Kan? Nah, di mana sumber populasinya? Nah, sumber populasi ini kalau saya sebutkan di areal persawahan itu, pertanaman itu ada tanggul ya. Tanggul irigasi boleh ya. Jalan, pinggir-pinggir jalan nih. Pinggir-pinggir jalan tuh. Nah, itu juga. Kemudian ada saluran air. Nah, pinggir-pinggirnya, nah itu juga sumber populasi. Pematang-pematang besar, gundukan-gundukan tanah, perbatasan antara area pertanaman, area persawahan dengan pemukiman ya. Nah, di makam-makam situ itu adalah merupakan sumber populasi, sehingga semua tikus yang ada di lapangan itu ya dia pindah tempatnya. Ya. Pindah ke sumber populasi yang tadi saya sebutkan, yang nanti pada saat tertentu kondisi pertanaman dia akan balik lagi. Nah, inilah yang disebut gini, pengendalian berdasarkan kondisi areal lahan. Nah, gerobokan karena tikus itu habitatnya terganggu, dia pindah ke sumber populasi, maka ini prioritas sumber populasi ini. Ya, karena di sumber populasi, jadi kita fokuskan pengendalian itu dengan metode gerobokan ataupun pengumpulan beracun boleh. Ya. Itu di sumber populasi. Nah, masalahnya sumber populasi ini banyak. Nah, ini yang harus semua dibersihkan. Jadi kadang-kadang begini. Ada gerakan pengendalian. Nah, ini bangga dengan hasil kami dapat 5.000 ekor. Nah, yang kalau saya 5.000 ekor itu dari sumber populasi seberapa? Misalnya total sumber populasi di hamparan seluas 100 hektar itu ada 7.000 meter. Ini 7.000 meter ini dari mulai jalan, saluran air dan lain sebagainya. Pak, kami dapat 5.000 itu dari 2.000 meter. Nah, artinya kalau 2.000 meter ini dapat berapa? 5.000. Nah, yang 5.000 meternya berapa? Nah, yang harus kita pikirkan bukan yang 5.000 dapatnya itu, tapi sisanya tinggal berapa. Nah, berapa ekor tikus yang tersisa yang belum dikendalikan. Nah, itu yang harus dipikirkan. Kenapa? Satu betina ya selama hidupnya dia bisa 5 kali melahirkan. Nah, 1 kali melahirkan dia
rata-rata 10 dengan seks rasio atau perbandingan jantan betina itu 1:1, artinya 5 jantan 5 betina. Yang kemudian pada posisi ada makanan ya, artinya untuk berkembang biak ya, itu dia cukup ya untuk melakukan perkawinan, pembuahan cukup, maka dia akan berkembang. Nah, yang betina ini umur 28-35 itu yang betina ini sudah mulai siap dibuahi. Nah, gitu ya. Siap dibuahi. Nah, setelah dibuahi itu dia kan 21 hari masa kehamilannya dan dia bisa kawin lagi dan seterusnya. Nah, ini satu betina aja dalam selama hidupnya bisa di atas 2000. Bagaimana kalau dia ada 10 betina atau 100 betina? Nah, ini yang memang perlu kita waspadai ya. Jadi bukan kita dapat berapa, tapi berapa sisanya. Yang nanti sisanya ini yang akan terus menerus berkembang biak ya. Kalau tidak ada pengendalian, tidak ada predator dan lain sebagainya, maka bisa lah seperti itu kejadiannya. Nah, itu ya, jadi dalam hamparan yang luas, artinya yang kedua ya, kita yang ketiga belum ya. Jadi pada kondisi gropekan itu, Pak, bisa nggak kalau gropekan dilakukan pada saat panen atau pertanaman panen atau setelah panen? Bisa. Saya bilang bisa. Hanya pada kondisi itu baik waktu, biaya ataupun tenaga akan jauh lebih tinggi. Nah, gitu ya. Jadi akan jauh lebih tinggi. Kenapa? Pada saat pertanaman mau panen misalnya. Nah, tikus ini sudah bersarang dia. Di sarang di mana dia tempat mencari makannya di situ dia bersarang. Nah, berkembang biak, bukan hanya bersarang. Tikus itu pintar loh, nggak kayak manusia. Tikus itu dia mikir, kalau dia mau berkembang biak, dia harus ngitung dulu nih, kapan saya harus kawin, kapan saya harus beranak. Oh, mikir dulu gitu. Mikir gitu. Kalau manusia kan enggak, di mana aja lah, kan gitu. Jadi di mana aja jadi ya. Nah, tikus ini mikir dia. Gini, contohnya nih. Ini nanti akan terkait dengan hubungan antara tingkat kematangan seksual tikus dengan kondisi makanan yang tersedia di lapangan. Nah, ini akan ke sana. Kenapa? Kalau kita lihat dan itu bisa dibuktikan di lapangan. Pada saat tanaman vegetatif ya, dia tikus belum melahirkan ya. Belum itu. Nah, pada saat 50 hari dia mulai kawin. Kenapa 50 hari dia mulai kawin ya? Pokoknya dia bunting padi bunting, dia kawin. Nah, di sana dia sudah mulai gali-gali lubang untuk persiapan anaknya. Tuh. Karena masa kehamilan tikus itu 21 hari. Nah, setelah dia kawin di umur generatif, awal generatif, bisa 45, bisa 50. 21 hari kemudian 70 ya. 65 70. Nah, dia melahirkan. 70 hari itu kondisi tanaman itu apa? Bagaimana? 70 hari itu adalah masak susu. Masak susu ya. Nah, masak susu. Berarti kalau masak susu ada yang bisa dimakan. Nah, ini bahasa sederhananya seperti itu. Ada yang bisa dimakan untuk dia dan keturunannya. Makanya pada saat seperti itu lubang selesai dibikin untuk kamar anak-anaknya. Ya. Seperti sudah dipersiapkan. Itu maksud saya. Jadi dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kemudian makan anaknya apa? Sudah ada. Malai ini sudah berbulir ya. Bulir ini dia sudah berisi ya. Karena 70 hari itu adalah kondisi tanaman 100% keluar malai. Jadi kalau kata orang Karawang, orang Sunda itu tungtung malai hejo si tungtung malai gitu ya. Nah, apa itu, Pak? Ya itu. Jadi keluar malai, keluar masak susu. Kalau bahasa ini adalah masak susu ya. Jadi kalau burung itu senang gumecrot cek orang mah. Jadi kalau burung itu senang, nah tikus pun senang. Nah, pada saat itulah dia sudah melahirkan.
Nah yang dia 1 kali 24 jam dia apa kawin lagi. Maka dalam satu musim itu dia bisa melahirkan 2 kali. Seperti itu ya. Nah sehingga bisa dilakukan pengendalian pada kondisi tanaman seperti itu, tetapi artinya semua lahan itu harus digarap, dikendalikan. Bagaimana semua petani pemilik atau penggarap lahan itu masing-masing harus mengendalikan di lahannya masing-masing. Iya, betul. Artinya apa artinya? Ya jelas dong. Sekarang penggarap di lahan luas misalnya 200 hektar, penggarapnya ada 200 orang misalnya atau 400 orang. Berarti 400 orang ini harus mengendalikan lahan itu, gitu ya. Di lahan masing-masing ya, mengendalikan baik dia mau sendiri atau dia mau nyuruh orang ya terserah lah ya. Artinya apa? Tenaga yang dibutuhkan akan banyak, uang biaya yang dikeluarkan akan lebih tinggi. Kemudian apa? Tenaga manusia waktu pun akan lebih lama. Nah, kalau kita bandingkan pada saat pengolahan tanah itu, maka di pengolahan tentu pengendalian akan lebih terfokus. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama itu tadi kompak ya, yang kedua dalam hamparan. Jadi dalam hamparan itu harus bersama-sama di dalam hamparan yang ada. Dan yang ketiga adalah berkelanjutan. Nah, artinya apa? Satu teknologi itu akan cocok kita terapkan pada kondisi tertentu. Nah biasanya saya sering membaca lapangan itu seperti itu. Wah ini cocok nih, baik cocok terhadap areal pertanaman ataupun cocok terhadap petaninya. Nah ini harus dipikir juga gitu. Kira-kira kalau diterapkan teknologi ini petaninya mau nggak, cocok nggak? Nah ini kita berpikir lagi. Ini kira-kira teknologinya apalagi nih kan seperti itu. Walaupun tadi sudah saya sebutkan beberapa jenis teknologinya. Nah, berkelanjutan ini satu teknologi kita sudah melakukan tadi satu ya geropokan. Nah, kemudian bisa juga kita komunikasikan dengan komunikasikan dengan pengumpanan beracun ya. Nah, kemudian pada saat pesemaian, selalu Pak, pesemaian kami rusak Pak. Artinya apa? Berarti tikusnya masih ada. Nah, ya berarti tikusnya masih ada karena pesemaian rusak. Terus apalagi teknologinya yang harus kita terapkan di lapangan? Satu, TBS, trap barrier system. Di mana? Di persemaian. Tapi itu tidak akan berlaku pada kondisi tanaman tidak serempak. Ini pada kondisi tanaman serempak ya. Serempak itu 2 minggu lah perbedaan waktu tanamnya di dalam hamparan itu. Nah, TBS ini trap barrier system, sistem tanaman perangkap ya, antara plastik ya, kalau petani udah biasa ya pakai plastik di persemaian. Tujuannya untuk melindungi, tetapi tidak menggunakan perangkap bubuk. Nah, TBS ini adalah trap barrier system, jadi sistem tanaman perangkap ya, antara plastik dikombinasikan dengan bubuk perangkap. Nah, itu yang tadi saya bilang. Sekarang petani melindungi dengan memasang plastik persemaian. Tetapi ketika namanya plastik ya, jangankan plastik ya, seng aja jebol kalau sama tikus giginya tajam lah. Karena tikus itu dia makan ya, itu sambil merusak. Nah merusaknya ini, yang dimaksud dengan merusak ini adalah mengasah gigi. Giginya supaya jangan sampai panjang. Dia tetap harus mengasah gigi ya. Nah kalau giginya panjang nggak diasah, dia panjang giginya kalau nggak diasah. Nah kalau giginya panjang maka dia nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan berarti dia mati. Nah ini ada kaitannya itu semua. kaitannya ke situ ya, Ya Pak, iya, semuanya ada kaitannya. Nah kemudian plastik, berarti TBS ya, trap barrier system persemaian. Karena tadi ada kerusakan ya, persemaian dilingkari, dikelilingi dengan plastik yang kalau sekarang ini ada yang sudah jadi tinggal pasang ajir gitu. Tetapi banyak itu hanya untuk apa? Kalau bagi saya itu hanya dia melindungi, tetapi tujuan itu tidak tercapai. Karena pada akhirnya plastiknya bolong, kemudian persemaiannya rusak. Nah, jadi fungsi nggak ada fungsi pengendalian kalau menurut saya, hanya perlindungan, walaupun itu akhirnya tidak terlindungi juga.
Nah, maka kita gunakan eh, teknologi trap baris system TBS ya. Jadi kita gunakan persemian itu sebagai umpan, nggak pakai umpan ya, sebagai umpan. Nah, bisa juga nanti ini berkelanjutan yang ketiga ya, berkelanjutan. Bisa juga dipadukan dengan kombinasikan dengan pengumpanan beracun, boleh, nggak haram ya. Kita menggunakan umpan beracun nggak haram. Kita bantu dengan itu pengumpanan beracun. Nah, oke. Artinya itu sudah ada 3 teknologi itu ya berkelanjutan. Dari mulai geropokan, pengomposan, pengumpanan beracun dan TBS nya, trap baris system. Yang memang TBS itu memang dari tahun 1987 kita kembangkan di sini ya. TBS itu di belakang ini, lahan belakang ini itu dulu untuk menguji bau perangkap tikus ya. Memang yang memang modifikasinya dulu itu 50 cm. Panjang itu 50 cm. Sekarang hanya 35. Jadi lebih kecil ya. Jadi kita kembangkan di sini. Nah, TBS. Yang berikutnya adalah tanam misalnya. Udah di persemian sudah kita lakukan TBS, pengumpanan. Populasi berkurang terus. Otomatis tuh. Nah, bagaimana sekarang di pertanaman? Nah, tanam biasa. Nah, ini yang perlunya evaluasi ya. Artinya evaluasi ini kita perlu lakukan karena untuk tindak lanjut selanjutnya nih apa yang harus kita lakukan, itu fungsinya evaluasi ya. Jadi bukan hanya sekedar pengumpanan berapa persen, bagaimana tingkat kerusakan. Nah, di sini kita di pertanaman di samping kita tetap melakukan pengamatan lubang aktif di sumber populasi ya. Nah, ini catatan nih, tikus dia bergerak selama periode pertanaman itu vegetatif, maka dia tidak akan buat lubang di pematang di tengah sawah kecuali di tumpukan-tumpukan tanah atau tangguh-tangguh. Maka dia akan pulang, dia di tempat sarangnya ya, dia cari makan. Nah, pagi-pagi dia balik lagi, terus seperti itu selama tanaman belum generatif ya. Yang tadi saya sudah cerita ya, kalau tanaman generatif dia mulai bikin lubang. Tapi begitu dia sudah bulirnya sudah berisi, maka dia akan menutup diri karena dia sudah berkembang biak. Nah, kembali kita ke pertanaman. Di pertanaman, nah evaluasinya gini, apakah ada kerusakan atau enggak? Satu. Yang jadi pertanyaannya. Nah, apakah ada kerusakan atau enggak? Yang kedua, masih ada enggak lubang aktif di sumber populasi? Nah, itu tuh evaluasi. Ya. Masih ada nggak lubang aktif di sumber populasi? Kita hitung. Jadi kalau di kelompok bagi tugas lah. Yang ada di blok ini misalnya petani yang menggarap di sini, tolong dong diamati dan sekalian apabila ditemukan lubang aktif maka lakukanlah pengemposan atau pengendalian tikus. Nah, semua. Nah, artinya dengan pengelompokan pembagian tugas tersebut, nah ini saya terapkan betul ini di Pusaka Jaya di Subang ya. Itu saya terapkan betul. Kita muter dengan kelompok ya. Oh, ini masih ada lubang aktif nih. Lakukan pengemposan, empos lagi atau pengumpanan, umpan lagi. Nah, begitu. Nah, tikus di dalam mencari makanan ya, atau dia di dalam dia punya jalur. Punya jalur lalu lintas tikus atau istilahnya apa? Run away. Nah, run away. Kalau kata kita mah jalan setapak. Nah, ya, bahasa sederhananya itu jalan setapak. Jadi tikus itu mau cari makan jalannya itu, balik jalannya itu. Nah, begitu aja terus setiap hari. Kecuali pada saat misalnya dia lagi jalan nih, kemudian keganggu dia. Contohnya keganggu. Tiba-tiba hujan besar. Atau ada bunyi petir, duar, nah dia kacau dia. Kacau dia. Nah, dia akan membuat jalur ya. Dia akan membuat jalur ya. Kemudian tapi pada akhirnya dia akan balik lagi. Nah, dia akan setelah kondisi normal dia akan balik lagi ke jalur awal seperti itu. Nah, ini jalan setapak tikus ini bisa kita gunakan. Ini dasarnya. Karena tadi ada TBS ya, trap baris system.
Nah, ada lagi LTBS, linear trap baris system, linear trap baris system atau apa? Perangkap garis lurus. Yang sama prinsipnya antara TBS dengan LTBS, prinsipnya sama. Dia menggunakan pagar plastik dikombinasikan dengan perangkap bubu. Nah, di mana kita terapkan LTBS, yaitu pada daerah-daerah yang merupakan lalu lalangnya tikus. Kok kita bisa menentukan itu lalu lalang tikus? Bisa runway tadi gitu patokannya. Karena di dalam hamparan ini yang kadang-kadang yang salah persepsi ya. Orang berpikir, wah ini berarti nggak mungkin Pak 100 meter 100 hektar itu dikelilingi oleh plastik. Ya siapa yang nyuruh 100 hektar dikelilingi plastik? Konsepnya bukan itu konsepnya. Tetapi kita gunakan LTBS itu pada kondisi tertentu ya, populasi masih ada, kemudian di mana ditempatkannya itu di jalur-jalur lalu lintas tikus, sehingga kita terapkan linear trap baris system itu pada hanya pada jalur lalu lintas tikus. Jadi bentangkan pagar plastik ya. Kenapa kita ini? Karena kerusakan masih ada. Artinya apa? Populasi masih ada. Kita kurangi lagi. Nah, salah satunya adalah dengan LTBS, linear trap atau sistem tanaman perangkat garis lurus ya, itu kombinasi antara plastik dengan perangkap bubu ya. Nah, di situ kita tidak 50 hektar hampar, enggak 100 hektar atau 200 hektar, enggak. Yaitu ditempatkannya adalah di daerah-daerah yang merupakan jalur lalu lintas tikus. Tidak semua loh dalam satu hamparan itu jalur keluarnya masuk semua dari sekelilingnya, enggak ya. Tergantung dari kondisi di lahan di sekitarnya. Nah, seperti itu ya. Panjang juga ya. Lumayan panjang ya Pak Yadi. Ilmunya banyak sekali Pak. Pak Yadi nih untuk sekadar informasi ya Pak ya. Kan ini kan udah banyak banget nih teknologi pengendalian dan segala macam yang tadi Pak Yadi sudah jelaskan. Nah, yang mau saya tanyakan itu apakah ya Pak Yadi, apakah ada kemungkinan lain nantinya untuk si tikus-tikus tersebut bermigrasi ke tempat lainnya, kan karena saat ini kita dengar di Desa Tirtajaya Karawang ini kan benar-benar banyak banget nih Pak ya. Apakah mereka bisa bermigrasi ke tempat lainnya begitu Pak? Nah, ini yang memang perlu dilakukan pemetaan wilayah ya. Jadi artinya gini, ini hamparan satu, kondisi tanamannya seperti apa? Lihat di sebelah kanan kita misalnya ya, sebelah utara, ini kondisi lahannya seperti apa? Lihat sebelah timur, kondisi lahannya. Nah, ini kondisi kejadian bisa sentral nih. Sebelah selatannya kondisi lahan. Tikus akan bermigrasi atau pindah untuk mencari makanan itu sangat memungkinkan. Nah, dengan kita membaca hamparan atau kita melakukan pemetaan hamparan di sana ya. Nah, kita bisa tahu. Contohnya begini, saya jelaskan supaya lebih mudah ya. Pada saat saya melakukan kajian dengan Ibu Umi itu di Klaten itu, saya perkirakan kalau ini beda ya, karena ini beda waktu tanam nih. Hamparan sebelah ini pada saat kita tanam berak, petani nggak mau tanam karena takut sama tikus. Nah, saya perkirakan kalau dia petani mau mengolah di sini, maka ketika terjadi pengolahan tanah, maka habitatnya terganggu, dia akan pindah ke sini. Nah, ini harus pandai membaca lapangan ini. Pemetaannya harus ini. Nah, apabila dia sudah diolah, kemudian tikusnya akan pindah ke sini. Oh, apa yang harus kita lakukan? Betul. Nah, saya pasanglah LTBS, linear trap baris system. Berapa panjang? Kalau nggak salah sekitar 150 meter. Setiap 10 meter pasang bubu ya. Jadi waktu itu kita pasang sampai 20. Itu berapa tikus yang tertangkap? Begitu perkiraan saya betul. Ini diolah ya. Yang tadi berak ini. Ya. Nah, tikusnya lari ke tanaman semua. Karena habitatnya terganggu nih ya. Nah, malam pertama aja dari 150 itu kita malam pertama nih dapat sekitar 150 ekor yang tertangkap oleh bubu. Malam pertama itu malam pertama ya Pak. Terus ya, yang akhirnya tikus yang tertangkap itu, bubu itu juga dimanfaatkan oleh petani pengembang lele.
diambil lah. Oh. Nah, dan ada daerah yang memang daerah yang memang dia punya penangkaran burung hantu. Nah, tikus hidup itu diambil oleh mereka untuk memberi makan di penangkaran burung hantu. Nah, seperti jadi contohnya lagi, misalnya daerah ini ya, daerah sentral ini dia berak, nggak ada makanan. Nah, kemudian makanan habis dia buang. Nah, kemungkinan dia akan bermigrasi ke daerah yang ada makanan itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan ya. Karena kalau dia memang di sini habis ya, makanannya habis semua, maka dia akan pindah ke yang ada. Nah, Kita patut berwaspada nih. ya iya, makanya saya kemarin juga ke ini peringatkan tolong nanti yang ada pertanaman ini kalau nggak salah informasi itu sekitar 30-40 HST ya hari Selatan. Tolong nanti harus pasang TBS. LTBS bukan TBS ya. Ya sebetulnya TBS juga di pertanaman bisa ya. Itu ya. Jadi sangat memungkinkan tikus itu bermigrasi ke lokasi lain yang ada makanannya. Tergantung nanti bagaimana antisipasinya. Nah, kita ini yang petugas-petugas itu membuat peta hamparan. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinan seperti apa? Karena gini, apabila pada saat hamparan yang sama, hamparan yang berbeda, kondisi pertanamannya sama, nah ini nggak terjadi. Kenapa? Karena sama kondisi makanannya. Nah, ini nggak akan terjadi dia migrasi gitu. Jadi itu adalah tikus-tikus penetap yang ada di sana. Yang tinggi menjadi tinggi karena kurang intensifnya pengendalian. Itu masalahnya ya. Jadi seperti itu. Jadi memang sangat memungkinkan untuk melakukan migrasi seperti itu. Iya Pak. Jadi sebelum dikendalikan itu kita bisa yang memperkirakan. Bisa. Jadi memperkirakan untuk mencegah Ya. adanya serangan. Nah, termasuk gini ya. Ini paling penting ya. Ini terkait dengan institusi kita ya, Balai Besar Peramalan. Iya, Nah, betul Pak. Ini nih ya. ini terkait dengan institusi kita Balai Besar Peramalan. Jadi sebetulnya populasi itu bisa diperkirakan. Gitu. Kasus di lapangan itu petani baru tahu di situ ada tikus ketika sudah terjadi kerusakan. Ya. Ketika terjadi kerusakan baru petaninya sadar bahwa ada tikus. Yang sebetulnya itu tidak usah terjadi seperti itu. Pak, kemarin tikusnya nggak ada Pak, tiba-tiba tikusnya tanaman kami rusak. Nah, ini kok tidak ada sih? Nah, inilah pentingnya namanya atau moto perlindungan kita ya. Itu pentingnya yang namanya pengamatan. Nah, setelah diamati ramalkan. Iya, harus diramalkan. Nah, ramalkan, kemudian kenali. Setelah dikenali, terus baru kita kendalikan. Nah, ini baru kita bisa dini nih ya. Bisa kita melakukan pengendalian ini dari hasil pengamatan. Contohnya tikus. Apa sih tikus yang harus diamati? Kan gitu. Penggerek apa yang harus diamati? Ureng apa? Penyakit apa? Beda-beda ya, beda-beda. Nah, amati apa yang harus diamati. Jadi jangan sampai tahu ada tikus ketika kerusakan sudah ada, telat. Iya. Walaupun belum telat-telat banget, tapi taunya terlambat. Iya, jadi serangan. Nah, jadi makanya begini, ketika di lapangan itu sudah pengolahan tanah, kan tadi kan udah saya jelaskan kan habitatnya terganggu dan lain sebagainya, maka nah ini khusus untuk barangkali teman-teman POPT ya di lapangan pada suatu hamparan itu, ini sudah pengolahan tanah, artinya tikusnya pasti terfokus pada daerah tertentu yaitu di sumber populasi. Amati di sana. Apa yang diamatinya? Pertama, di mana sumber populasi. Nah, yang kedua adalah ada berapa lubang aktif. Nah, lubang aktif ini adalah lubang yang dihuni baik untuk tempat istirahat ataupun untuk nanti ada lubang aktif vegetatif, lubang aktif generatif. Ada lagi itu nanti ya. Yang jelas sekarang amati lubang aktif. Artinya lubang aktif di sini adalah lubang yang dihuni baik itu untuk dijadikan tempat tinggal ataupun hanya sekedar istirahat. Nah, itu bisa ditandai dengan misalnya lubangnya itu licin gitu kan, tidak ada sarang laba-labanya.
ada sisa-sisa makanan, baik itu rumputan atau apa umbi-umbian, umbi rumput ya. Kemudian ada juga kadang-kadang misalnya ada keong, ada dan lain sebagainya. Nah itu adalah lubang aktif ya. Nah hitung ada berapa. Nah apakah Pak Yadi harus semua dihitung? Nggak usah, cukup 100 meter. Oke. 100 meter. Apa saja yang harus diamati, kriterianya? Amati yang tadi saya sebutkan sumber populasi. Ada irigasi, ada jalan, ada tanggul, ada tanah, amati. 100 meter cukup. Sehingga nanti ketemu berapa rata-rata populasi lubang aktif per 100 meter. Dengan catatan semua sumber populasi itu kita harus tahu berapa panjangnya. Nah, kita tahu panjang. Oh misalnya gini, oh jalan ini panjangnya ada 1000 meter. Kita amati kanan kiri, ketemulah rata-rata misalnya sekian lubang aktif. Nah kita tanya sama petani ya, di dalam kalau melakukan penggalian kan akan beda-beda ya. Di dalam melakukan pengendalian itu biasanya petani satu lubang aktif itu ada berapa ekor? Pasti petani jawabnya macam-macam. 2 Pak, 5 Pak, 8 Pak, ada yang 12 Pak. Itu sangat tergantung dari kondisi lahan yang ada di sana atau stadia tanaman. Gitu. Tuh, sangat tergantung ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, biasanya kita hitung satu lubang aktif 2 saja. Saya menghitungnya itu. Nah, kita bisa nanti kita bisa hitung berapa sih sebetulnya perakiraan populasi di lapangan itu kita hitung. Dengan rata-rata lubang aktif sekian, dengan panjang sumber populasi total sekian, populasi lubang aktif per meter persegi sekian, per meter sekian, maka di dalam hamparan tersebut diperkirakan total lubang aktif ada berapa. Yang masing-masing satu lubang aktif itu dihuni oleh 2 ekor tikus. Maka ketemulah total lubang aktif dalam hamparan ini. Nah, dengan ketemunya total lubang aktif dalam hamparan itu bisa diprediksi perakiraan populasi yang ada di hamparan ini adalah sekian. Oh begitu. Ya. Peramalan loh, kita orang peramalan loh ya. Betul, ini salah Pak. satu ya tikus ya. Nah, dengan ada sekian populasi tikus, diperkirakan ada sekian populasi tikus di lapangan ini, maka diperkirakan kerusakan yang akan terjadi apabila tidak dikendalikan akan sekian hektar. Kategorinya apa? Puso. Kategorinya puso ya. Jadi bukan ringan, sedang, berat, puso, bukan. Puso. Maka dengan populasi sekian maka diperkirakan kerusakan akan menjadi sekian hektar. Nah, kita lanjutkan lagi, kira-kira berapa kerugian yang akan ditimbulkan. Nah, kalau demikian maka kita konfirmasi lagi di lapangan berapa harga saat ini, berapa produksi saat ini, berapa kemampuan tikus merusak semalam ya, berapa rumpun. Nah itu kan ketemu semuanya. Nah ini fungsi peramalan kita ini ya. Nah setelah itu nah baru sadar nih, oh ternyata kalau ini tidak dikendalikan. Nah ini cara apa? Maksud saya ini adalah cara mengolah manusianya ya, bukan teknologinya. Betul. Ya. Manusianya. Manusianya Betul. Sehingga kalau istilah saya itu memberikan pemahaman ya. Itu adalah shock terapi juga. Terapi kemudian baru sadar, oh iya ya pantesan. Nah seperti itu ya. Nah berarti udah baru kita masuk pemahaman bahwa tikus adalah begini-begini, kemampuan tikus melalui begini, kemudian nah, setelah mereka paham baru inilah teknologi pengendaliannya. Iya, memang awalnya harus dari manusianya ya, Pak. Manusianya. Betul. Ini boleh, yang lain boleh berbeda pendapat dengan saya ya. Tapi bagi saya adalah manusia yang harus digarap. Betul. Seperti itu. Wah, seru banget ya. Banget ya. Dapat Iya. info-info ilmu-ilmu Iya. baru Banyak tentang banget. tikus Ya, ya. itulah. Obrolan kita pagi Barangkali hari ya. ini. Ya. Jadi memang sebelum kita kendalikan memang harus diramalkan dulu. Ya. Kita amati, Ya. ramalkan, Nah, kenali. sehingga tadi yang amati itu ya, kita bisa melakukan tindakan. Iya betul. Oh, kalau begitu, kalau nggak dikendalikan akan menjadi sekian hektar, kira-kira kerugiannya akan menjadi sekian. Berarti apa? Berarti kita dari sekarang harus sudah menyusun rencana. Ayo nih, kita sudah melakukan pengamatan. Yuk, tindakan apa ya yang harus kita lakukan? Karena pada pengalaman saya, sebetulnya itu tidak harus satu musim. Ya. Sampai persemaian aman, dilihat di pertanaman tidak ada kerusakan, selesai. Nah itu, ya.
kurang lebih seperti itu ya. Ya begitu ya Pak. Ah, gimana Bel, cukup untuk pagi hari ini? Ya, kalau saya seharian juga bisa. Ilmunya memang komplit banget sih Iya. dari awal sampai akhir. Ya, dari Baik, kita cukupkan Oke. saja untuk Iya. podcast pada episode kali ini. Terima kasih banyak Pak Iya. Yadi atas informasinya, atas Sama-sama. kesediaannya hadir Iya. di sini. Baik, sobat Peramalan, jangan sebentar, lupa. sebentar. Ini pesan nih, ada pesan Oh, nih. ada pesan oh, dari Pak Iya, Yadi ada pesan pesan yang khusus belum. nih ya, Pak ya. Iya. Pakar Jadi gini. tikus. Jadi gini. Pesan saya singkat aja. Untuk apa kita mengenalikan tikus? Iya. Nah, ini selalu saya sampaikan juga di dalam BIMTEK untuk apa kita melakukan. Kita melakukan pengendalian tikus adalah motivasinya adalah untuk menyelamatkan hak tanaman saya. Nggak ada motivasi lain. Untuk menyelamatkan duit saya. Karena bisa dihitung toh. Iya. 1 miliar berapa petani yang menggarap 50 tinggal dibagi 50 berarti toh perkiraan hasilnya akan sekian rupiah. Nah, maka niatkanlah kita melakukan pengendalian tikus itu bukan diperintah oleh petugas POPT desa, PPL ataupun dari dinas dan tetapi lakukanlah itu demi menyelamatkan uang saya atau tanaman saya. Itu aja ya. Ya, siap. Oke ya. Oke. Makasih Pak Yadi. Cukup saja pada episode kali ini. Oke. Terima kasih banyak Pak Yadi Ya, atas siap, kehadirannya juga. siap, ya. Baik, sobat Peramalan, jangan lupa like, Share share, dan subscribe. subscribe. Gimana Bel? Sekian untuk kali ini. Bye bye. Bye bye. Ya.